Kami di sini memohon mengusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan. Bukan sekali-kali kami menginginkan anak perempuan menjadi saingan bagi anak laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tetapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidikan manusia yang pertama-tama. Trinil, ayo bali. Wegah, aku arep dolan. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia adalah anak seorang bupati Jepara bernama Raden Mas Sosroningrat yang menikah dengan wanita desa Mas Ajeng Ngasirah. Sebagai orang Jawa, Kartini mahir bahasa Belanda dikarenakan ayahanda mempekerjakan guru privat untuk mengajari Kartini dan dua adiknya, Rukmini dan Kardina, bahasa Belanda sebagai persiapan masuk sekolah. Pada tahun 1885, Kartini bersekolah di Europsea Lagere School atau setara dengan sekolah dasar. Anak pribumi yang diizinkan mengikuti pendidikan di Els, hanya yang orang tuanya merupakan pejabat tinggi pemerintah. Bahasa pengantar di Els adalah bahasa Belanda, sehingga Kartini bisa meningkatkan kemampuan bahasanya. Pada usia 12 tahun, Kartini tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena ditentang oleh sang ayah. Sesuai adat istiadat waktu itu, apabila seorang gadis sudah menamatkan belajar di tingkat sekolah dasar, maka harus dipingit sampai datangnya lamaran dari seorang pria. Kartini memanfaatkan ruang pingitan untuk memuaskan kegemarannya membaca buku, surat kabar, atau majalah berbagai tema. Bacaan yang belum dipahami akan dicatat dan ditanyakan kepada kakak kesayangannya, Raden Mas Panji Sosrokartono, yang sedang melakukan pendidikan di HBS di Semarang. Raden Mas Panji Sosrokartono memiliki nasib yang berbeda dengan Kartini. Kartono didukung penuh oleh ayahnya, mengenyam pendidikan hingga menjadi mahasiswa di salah satu universitas bergengsi di Eropa, Leiden University. Kelak, kakak Kartini ini akan menjadi sosok pribumi pertama yang meraih gelar sarjana, serta menguasai lebih dari 20 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa lalu. Timbul keinginannya untuk memajukan kehidupan wanita Indonesia.
Baginya, wanita tidak hanya pandai di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu dan kompetensi. Harus ada persamaan hak dan derajat antara laki-laki dan juga perempuan. Ia mulai mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di tengah kesibukannya, ia tidak berhenti membaca dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda, serta sempat menulis surat kepada Mr. J.H. Abendanon, seorang direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan untuk diberikan beasiswa bersekolah di Belanda. Beasiswa tersebut tidak sempat dimanfaatkan Kartini karena ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Raden Adipati Joyo Adiningrat, seorang bupati Rembang. Setelah menikah, ia harus ikut suaminya ke Rembang. Di Rembang, Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah wanita atas izin suaminya yang berlokasi di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Kantor Kabupaten Rembang. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Beberapa hari kemudian, Kartini meninggal dunia di usia 25 tahun disebabkan oleh komplikasi kehamilan. Pada 17 September 1904, beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Setelah Kartini wafat, Mr. J. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Tour to Turnus Totlik, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini.